Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Palembang, Sumatera Selatan yang memukuli rekan seprofesinya hanya karena jadwal kerja akhir tahun. Ya, video tersebut kemudian viral di media sosial. Beginilah aksi pemukulan yang dilakukan pria berbaju kaos merah terhadap salah satu mahasiswa koas atau dokter muda Universitas Sriwijaya Unsri yang terjadi di salah satu kafe di Demang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang tengah viral itu, pelaku terus menghantam korban yang belakangan diketahui bernama Lutfi, seorang dokter muda Unsri. Keributan tersebut sempat dilerai oleh teman wanita korban dan wanita lainnya, serta pria berbaju kotak-kotak yang ada di lokasi. Namun, pelaku terus menghantamnya dengan rasa emosi. Akibat kejadian itu, korban dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena mengalami luka di gigi dan juga muka. Belakangan diketahui keributan itu dipicu oleh jadwal piket akhir tahun. Dokter muda yang diduga bernama Lady keberatan mengenai jadwal piket yang dibuat oleh seniornya. Merasa tidak terima dengan jadwal jaga yang bertepatan saat libur Natal dan Tahun Baru, Lady kemudian melaporkan kepada ibunya. Ibu dari mahasiswi tersebut mendatangi dokter koas bersama dua koas lainnya untuk membicarakan jadwal. Pembicaraan tersebut kemudian berujung pada keributan. Humas Rumah Sakit Siti Fatimah membenarkan dua koas itu merupakan dokter muda yang tengah magang di rumah sakit tersebut. Namun kejadian tersebut di luar tanggung jawab Rumah Sakit Siti Fatimah. Pada saat kejadian itu sudah menyelesaikan stasenya, sudah selesai pulang dari jadwal jaganya, dan mereka bertemu keluarga atau pelaku itu di luar Rumah Sakit Siti Fatimah. Jadi memang kita membenarkan bahwa kita menjadi lahan, saat ini menjadi lahan praktek mereka profesi dokter atas kedua mahasiswa tersebut, koas tersebut. Tetapi untuk masalah kejadian tersebut itu di luar tanggung jawab Siti Fatimah. Karena saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Korban sudah membuat laporan mengenai insiden tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, salah satu mahasiswa dari Unsri yang tengah koas di RSUD Siti Fatimah Palembang ini dipukuli di sebuah kafe di kota Palembang. Insiden tersebut ini dipicu mengenai jadwal jaga akhir tahun. Lantas, apa tanggapan dari pihak Unsri? Kami ajak Anda untuk bisa mencoba terhubung bersama dengan Dr. Syarif Husni selaku Dekan FK Unsri. Selamat siang, Dr. Syarif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Syarif, ini dua mahasiswa yang terlibat cekcok. Apakah benar adalah dua mahasiswa Anda? Benar, ya, dua-duanya mahasiswa saya di program profesi dokter FK Unsri. Oke, baik. Dokter mungkin bisa ceritakan kronologis yang diterima oleh pihak Unsri mengenai kronologis dari dua mahasiswa Anda. Ini sebetulnya kejadiannya seperti apa, dokter? Ya, kami sampaikan dulu laporan sementara. Ya. Kasus ini bermula dari masalah pembagian jadwal jaga yang sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Siti Fatimah, Sumatera Selatan. Mahasiswa kami, Lutfi, merupakan ketua jaga, ya, yang membuat jadwal jaga yang kemudian jadwalnya diprotes oleh mahasiswa kami juga, yaitu bernama Dedi. Permintaan
ya permintaan lady ini sudah diakomodir oleh tetapi masih dikomplain oleh yang bersangkutan. Namun akhirnya setelah beberapa kali perundingan sepakat jadwal jaga itu disepakati saat itu. Nah kemudian sore harinya pada hari Selasa sepulang dari rumah sakit ya dari jam kerja yang mesti mereka jalankan di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Ibu Lady menelpon Saudara Lutfi dengan janjian untuk bertemu di luar dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang terletak di Jalan Demang, Lembar Daun, Palembang. Di sana Lutfi dan 2 orang temannya bertemu dengan Ibu Lady dan seorang laki-laki yang berbaju merah. Di tempat tersebut akhirnya terjadi kejadian pemukulan kepada Lutfi. Setelah itu Lutfi sore harinya langsung ke rumah sakit Bayangkara beserta keluarganya untuk melapor ke rumah sakit untuk visum. Setelah dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara, bersama keluarganya Lutfi ke Polda Sumatera Selatan untuk melaporkan kejadian ini. Nah kemudian sejak hari Kamis, ini para saksi sudah kami proses, baik pemanggilan pada tim Fakultas Kedokteran dan Satgas Investigasi Internal dari Universitas Sriwijaya dan kami juga di dekanat. Nah, juga kami panggil sudah baik itu lady-nya dan saksi-saksi dari kawan-kawannya yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian laporan singkat. Baik, Dr. Syarif, ini kan artinya di universitas tersebut, apakah ini pertama kali ada kejadian seperti ini dan kemudian penanganannya untuk lebih lanjut seperti apa, Dr. Syarif nantinya? Kami telah mempunyai pedoman etika akademik, baik itu pedoman akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya maupun pedoman akademik Universitas Sriwijaya. Yang ini tentu menjadi regulasi aturan dari kejadian-kejadian yang khususnya berkaitan dengan kejadian di mahasiswa Ekansri maupun Universitas Sriwijaya. Oke. Dokter, ini kalau berdasarkan video yang viral ya, kita lihat mengenai kejadiannya dari video tersebut. Nah, dari orang-orang yang ada di video tersebut, ada juga orang yang menggunakan baju merah ya, apakah itu juga merupakan salah satu mahasiswa dari Unsri, dan siapa ini sebenarnya, Dok? Mungkin bisa dijelaskan beberapa yang dikenal oleh dokter. Ya, yang berbaju merah bukan mahasiswa Unsri. Oke. Halo? Jadi memang bukan mahasiswa Unsri, tapi siapa Pak? Apakah bukan. tahu ini siapa? Sepengetahuan kami ya, yang berbaju merah itu, pengetahuan kami ya, itu supir dari ibunya Lady. Oke. Baik. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa mahasiswa Unsri ini hanya 2 orang ya yang terlibat cekcok ini ya, dokter ya? Yang terlihat di kamera itu 2 orang, saudara Lutfi dan temannya yang berada di depannya. Dan 1 orang ada di lokasi tersebut tapi tidak ada di kamera. Artinya berada di situ tapi tidak terlihat oleh kamera. Tidak ada 3 orang mahasiswa kami di situ. Selebihnya, dokter, ini kan kami sempat mendapatkan informasi juga kalau korban sudah. Oke, baik. Gimana? Ya.
Dokter, ini kan kami sudah mendapatkan informasi kalau korban kemudian sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Lalu seperti apa ini dok dari pelaku? Apakah kemudian akan melaporkan kepada pihak kepolisian juga atau seperti apa informasinya? Seperti aturan yang berlaku, ya pelaporan yang telah dilakukan oleh saudara Lutfi itu kita serahkan ya ketentuan prosedur yang berlaku di kepolisian berkaitan pelaporan dengan tindakan yang insiden ini. Jadi kami mengikuti apa yang terjadi aturan yang berlaku di kepolisian. Oke. Baik, tapi sepengetahuan dokter mengenai kondisi dari korban saat ini seperti apa, dok? Mungkin bisa diupdate. Kalau kondisi yang sempat kami lihat pada hari kemarin pagi, telah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan telah dirawat oleh dokter Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara, itu dokter bedah dan dokter mata. Dan saat ini sedang dalam perawatan mereka berdua di Rumah Sakit Bayangkara. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak sudah bercerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan semoga kejadian ini juga tidak terulang di universitas manapun yang ada di Indonesia. Terima kasih dokter, selamat kembali beraktivitas. Ya, usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali